Nusantara Bukit Tinggi. Saya berasal dari tingkat 3. Pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana siklus menstruasi terjadi. Di sini saya akan menggambarkan siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini biasanya terjadi 2 fase. Yang pertama yang terjadi di ovarium. Yang kedua di endometrium. Biasanya kalau di ovarium ini terjadi 3 fase. Yang pertama fase folikuler, dan ovulasi, dan luteal. Sedangkan di endometrium terjadi 3 fase juga. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua proliferasi, dan sekresi. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu-satu dulu. Yang pertama, siklus menstruasi yang terjadi di ovarium. Biasanya siklus menstruasi yang terjadi di ovarium ini terjadi di folikuler, di mana folikel primordial ini di sini terdapat folikel primordial. Folikel primordial ini dia akan nantinya berubah bentuk menjadi folikel de Graaff. Folikel de Graaff dia akan menghasilkan ovum yang matang. Jadi folikel de Graaff ini dia akan menghasilkan ovum yang matang, dan ovum yang matang ini dikelilingi oleh sel granulosa. Sel granulosa nantinya akan menghasilkan hormon estrogen. Kemudian hormon estrogen ini melonjak tinggi. Kalau hormon estrogen melonjak tinggi, dia akan berpengaruh kepada dinding endometrium dan terjadinya lah fase proliferasi. Pada proliferasi ini, di mana fase ini nantinya akan dia menghasilkan hormon LH. Hormon LH dia akan melonjak tinggi, kemudian akan berpengaruh kepada ovum yang matang tadi. Di sini ovum yang matang tadi dia akan dikelilingi nih sama sel granulosa. Kemudian dia akan lepas dia dari sel ini. Maka di sini kita bisa ketahui di mana sel ovum ini dia akan lepas pada masa ovulasi. Kita lanjut, setelah pada fase ovulasi ini terjadinya fase luteal, di mana fase luteal ini dia akan membentuk corpus luteum. Corpus luteum ini dia akan menghasilkan hormon progesteron. Progesteron ini dia akan meningkat sehingga dia akan berpengaruh kepada endometrium. Berpengaruh kepada endometrium, maka terjadinya lah pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri ini dia akan berkelok-kelok dan berliku-liku serta bergelombang. Maka terbentuknya lah korpus albikan. Jadi korpus albikan ini terbentuk ketika tidak terjadinya proses pembuahan. Korpus albikan ini dia kalau sudah terbentuk, maka progesteron ini dia akan menurun. Kalau progesteron menurun, berpengaruh kepada endometrium dan terjadinya fase sekresi, di mana pada fase sekresi ini dia arteri tadi yang berkelok-kelok tadi, yang bergelombang tadi dia akan kaku sehingga terjadinya pelepasan atau peluruhan dan terjadinya lah fase menstruasi. Jadi teman-teman semua, hanya itulah yang dapat saya jelaskan tentang siklus menstruasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontrasepsi, tapi kakak bingung apa ya yang bagus. Jadi kakak mau nanyain alat kontrasepsi. Iya. Kakak mulai ini tidak berjalan kan? Iya. Sebenarnya sih kebanyakan di sini orang makainya IUD, Kak. IUD itu apaan ya? IUD itu alat intrauterine device, semacam alat kontrasepsi yang menghambat supaya tidak terjadinya kehamilan. Kalau kerja IUD itu gimana ya? Sebenarnya
apakah bisa ya Yan buat benar-benar mencegah kehamilan? Sebenarnya 99% bisa sih Kak. Ada juga yang betul tergantung cara pemasangannya, siapa yang melakukannya. Kalau ini bertahannya berapa lama ya? Bisa nantinya bisa dibuka gitu kan? Minimalnya ada yang 6 tahun Kak. 6 tahun? Iya. Lama ya? Iya, ini ada caranya kalau Kakak mau lihat di sini kami juga sediakan. Ya. Ini yang non hormonal ya Yan? Iya Kak. Bagaimana pemasangannya ini? Pemasangan ini ya, sebaiknya Kakak lakukan dengan dokter spesialis kandungan atau bidan yang sudah berpengalaman. Apakah sakit? Sakit tentu aja sakit Kak. Pas pemasangannya ada serasa sedikit sakit, tapi sebelum pemasangan IUD ini 1 jam sebelumnya bisa diminum obat dulu untuk pereda nyeri gitu. Kan kakak lagi menyusui nih. Ya. Apakah nantinya mengganggu dengan produksi ASI kakak? Oh enggak Kak, alat kontrasepsi atau IUD ini dia nggak akan berpengaruh terhadap organ-organ reproduksi ASI. Dia hanya berperan sebagai penghambat proses kehamilan aja supaya sel telur tidak bertemu dengan sel sperma. Kira-kira berapa ya Yan biaya pemasangannya ini? IUD ini biasanya kalau kami di klinik Arya Bunda ini pemasangannya sekitar 600-an Kak. Wah, mahal juga ya. Iya Kak, 600.000-an. Oh iya Yan, sebelum kakak lupa, ada nggak efek sampingnya? Efek sampingnya kebanyakan pasien kadang-kadang mengeluh tentang IUD ini, ada yang lepas, terus ada haidnya yang terlalu banyak, dan ada juga yang tidak lancar. Itu ya. Pemasangannya juga sakit ya Yan? Sakit sedikit karena kan dia kan alat IUD ini kan dipasangkan ke dalam rahim dia, jadi dia melalui jalur mulut rahim, otomatis agak rasa ada rada-rada nyerinya. Terus kapan kakak bisa memasangnya? Sekarang kakak lagi haid yang ketiga ini. Oh haidnya tidak. Iya. Bagusnya sih udah terakhir haid udah mau habis. Bagus tuh supaya pemasangannya ini nggak terasa nyeri. Kalau kita lagi haid, kita pasang IUD ini udah haid yang terakhir ya, rasa nyeri itu akan berkurang daripada kita nggak sedang haid gitu. Ya udahlah kakak itu diskusi sama suami kakak dulu gimana Iya, bagusnya Kakak kan. diskusi dulu kan. Ya. Makasih banyak ya Yan. Ya Kak, sama-sama Kak. Kakak pamit dulu. Ya Kak, hati-hati ya Kak.